Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fid din arsyadakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini, dalam naungan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul untuk bermajlis dalam majlis yang penuh barakah insyaallah, dalam rangka tafaqquh fid din, untuk mengenal, mempelajari dan memperdalam bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita juga berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana diamanahkan kepada kami, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan di sini kitab yang akan digunakan dalam kajian kali ini berjudul kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Tangga Taufiq menuju kecintaan Allah yang sempurna. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana mendaki, naik sebuah tangga yang tangganya ini akan menyampaikan kita kepada mahabbatullah, kepada kecintaan terhadap Allah ala tahqiq, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Dan walaupun secara umum kita di sini berbicara tentang akidah, ya, tapi sebetulnya kitab ini berisi lebih luas dari itu. Ketika para ulama menafsirkan sebuah hadis yang sudah sangat terkenal, hadis malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian bertanya 3 hal. Apa saja? Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Kemudian bertanya ke yang keempat, bertanya tentang hari kiamat, tapi Nabi enggak menjawab. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Tapi kita fokus pada 3 pertanyaan pertama: Islam, iman, dan ihsan. Di antara penjelasan para ulama mengenai hadis ini, bahwa di dalam agama kita ada bagian yang dia ini berhubungan dengan Islam, ada yang berhubungan dengan iman, ada yang berhubungan dengan ihsan. Apa-apa yang berhubungan dengan Islam dikaji dalam ilmu fiqih. Dalam apa? Fiqih. Kenapa? Karena al-Islam, maksud dari al-Islam di situ artinya adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan atau perkataan kita. Ini al-Islam. Makanya Nabi menyebutkan rukun Islam, syahadat. Ya kan? Ini amalan apa? Amalan lisan. Amalan lisan, syahadat. Kemudian salat. Di dalam salat ada apa? Ada ucapan, ada gerakan, ada perbuatan. Kemudian apa lagi? Zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini semuanya berkaitan dengan amalan-amalan.
Di mana kita bisa mempelajarinya, di mana kita bisa mengkajinya dalam ilmu fiqih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan al-Islam, rukun Islam dan juga cabang-cabangnya, yang 5 termasuk rukun Islam, sisanya adalah cabang-cabangnya, maka belajarnya ilmu fiqih. Ilmu fiqih berarti ilmu apa? Ilmu yang mempelajari amalan seorang hamba. Baik itu amalannya amalan lisan atau amalannya amalan anggota badan. Kemudian iman. Iman ini apa? Iman ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau i'tiqadiyah. Kalau kita ingin mempelajari keimanan yang sempurna, i'tiqad yang kokoh, maka di mana kita mempelajarinya? Maka para ulama memisahkan. Kalau kita mempelajari rukun Islam dan rinciannya di fiqih, adapun kalau kita ingin mempelajari keimanan dan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, maka kita masuk dalam ilmu akidah. Ilmu akidah. Walaupun ini nggak bisa dipisahkan, antara akidah dengan fikih tidak bisa dipisahkan. Tapi untuk mempermudah belajar, maka para ulama memisahkan cabang ilmunya, cabang ilmu fikih dan cabang ilmu akidah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apa berarti yang dimaksud dengan ihsan? Yang dimaksud dengan ihsan adalah kesucian hati kita. Tazkiyatun nafs. Kebersihan hati kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencapai derajat ihsan kecuali hati kita bersih dan suci. Tidak ada orang yang bisa mencapai derajat ihsan kecuali orang yang hatinya bersih dan suci. Maka ada ilmunya, ilmu cara membersihkan hati, ilmu cara mensucikan jiwa kita, yang para ulama mengistilahkannya dengan tazkiyatun nafs. Kalau A'agim mengistilahkannya manajemen qalbu. Sebagian ulama mengistilahkannya tasawuf. Ini hanya istilah saja. Mau tazkiyatun nafs, mau manajemen qalbu, mau tasawuf, intinya sama. Selama dia cara-caranya, thariqahnya di atas thariqah Nabi SAW dan para sahabat, maka tidak masalah dipelajari. Tetapi kalau sudah menyimpang, maka dia ditinggalkan. Seperti itu. Dan ternyata di kitab yang akan kita pelajari ini, ketiga cabang ilmu ini ada dan dibahas. Ini kelebihan dari kitab yang akan kita pelajari insyaallah. Walaupun dia dimulai dari akidah, dimulai dari kewajiban seorang muslim, masalah syahadat, kemudian hal-hal yang dapat menyebabkan seorang murtad, dilanjutkan dengan fiqihnya. Dilanjutkan dengan bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Dan kemudian di bagian berikutnya setelah muamalah, fikih muamalah, dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan bagaimana cara membersihkan jiwa. Ini luar biasanya kitab Sulamut Taufiq. Oleh karena itu kitab ini menjadi sangat penting ya, dan di pesantren-pesantren itu memang sudah umum dipelajari. Terutama di pesantren-pesantren tradisional. Biasanya MI kelas 5 atau kelas 6 ngajinya Sulamut Taufiq. MI itu Madrasah Ibtidaiyah, SD. Jadi ini sebetulnya kita buat anak SD ya. Kita buat anak SD kelas 5 atau kelas 6. Biasanya begitu kalau di pesantren tradisional. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti kalau sudah lewat tingkatan itu nggak belajar ini. Kalau belum ya kita pelajari. Jangan merasa kemudian minder, kok saya belum pernah belajar itu, nggak masalah. Tuhfatul Atfal pun kalau di kalau di pesantren-pesantren tradisional itu biasanya dihafal oleh anak kelas 4 MI. Ya kalau nggak Tuhfatul Atfal itu Hidayatus Sibyan biasanya dihafal. Kalau Jazariyah biasanya tingkat MTS, tingkat Tsanawiyah, itu hafalannya Jazariyah. Kalau Aliyah sudah bukan tajwid yang dihafal, tapi yang lain seperti apa? Seperti Alfiyah Ibn Malik. Seperti Alfiyah, itu yang dihafalnya. Biasanya begitu kalau di pesantren-pesantren tradisional. Tapi bukan berarti kemudian kita juga harus sama ya, karena beda jenjang, beda suasana, beda kondisi, dan kita
manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, kita kejar apa yang masih bisa kita kejar, seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kitab ini menjadi sangat penting untuk dipelajari karena merangkum 3 poin tadi. Merangkum apa? Merangkum al-Islam, al-iman, dan al-ihsan, atau dasar-dasar akidah, dasar-dasar fiqih, dan dasar-dasar tazkiyatun nafs. Makanya tidak heran kalau judulnya saja apa? Tangga untuk mencapai kesempurnaan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau tangga untuk mencapai kecintaan terhadap Allah yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah yang sempurna, pelajari ini, dasar-dasarnya sudah mencukupi insya Allah. Yang penting serius dan difahami dengan baik. Kalau ada yang tidak dipahami, mohon langsung ditanyakan, karena nggak pada pegang kitabnya masalahnya ya. Nanti mungkin pekan yang akan datang saya usahakan, kalau masih belum ada yang kalau masih banyak yang nggak pegang kitab, saya usahakan saya ketik ulang terus ditampilkan di slide supaya bisa baca bareng kitab, seperti itu, supaya tahu isinya kayak gimana. Ya, sementara ini berarti ngajinya jiping dulu ya. Apa jiping? Ngaji kuping. Sebetulnya kalau ngaji yang benar, pegang kitab, dikasih harokat yang belum ada harokatnya, diterjemahkan yang sulit terjemahnya, itu namanya ngaji yang beneran. Tapi kalau sementara ini karena nggak pegang kitab, nggak apa-apa, jiping dulu. Daripada nggak sama sekali, ya lebih baik jiping, jelas. Baik, kitab ini ditulis oleh siapa? Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn al-Husain Ba'alawi. Nah, biasanya kalau Ba'alawi dari mana? Dari Yaman biasanya ya. Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid. Beliau bukan Syarif tapi Sayyid. Apa bedanya Syarif sama Sayyid? Biasanya kalau Syarif keturunan Husain, Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyid biasanya keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau habaib itu umum untuk seluruh keturunan Bani Muttalib, itu habaib. Ya, seperti itu. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Abdullah ibn al-Husain bin Tahir Ba'alawi. Abdullah bin al-Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullah rahmatan wasi'an. Dan kita sebagaimana bentuk penghormatan terhadap guru-guru kita, terhadap para ulama, maka guru kami diantaranya Syekh Dr. Labib Najib, beliau pernah mengutip perkataan para ulama bahwa di antara kebiasaan para ulama ketika akan mengkaji sebuah kitab, maka mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, walaupun hanya bacaan surat Al-Fatihah. Walaupun si ulama yang kita hadiahkan tersebut tidak meyakini sampainya bacaan pahala tersebut. Adapun menurut mayoritas ulama sampai. Jadi kalau kita misalnya punya ulama atau punya guru yang sudah meninggal, kemudian kita membacakan ayat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran, dan kita niatkan pahalanya ini buat guru kita yang sudah meninggal tersebut, buat orang tua kita yang sudah meninggal tersebut, maka mayoritas ulama mengatakan pahalanya sampai. Mayoritas ulama, jumhurul ulama. Sedangkan sebagian kecil ulama mengatakan tidak sampai. Di antara yang mengatakan sampai secara nas sharih adalah madhabnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i secara nas tidak ada yang mengatakan, cuma murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sebetulnya Imam Syafi'i pun berpendapat dengan pendapat yang sama. Jadi dapat dikatakan ini adalah kesepakatan para ulama sampai pahala tersebut. Maka sebagai bentuk pengagungan kita, penghormatan kita terhadap As-Sayyid Abdullah Ba'alawi, maka kita sedekahkan pahala bacaan Al-Quran walaupun hanya surat Al-Fatihah. Maka kita hadiahkan pada beliau lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan kitab yang saya pegang ini kitab yang sudah disyarah oleh seorang ulama yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal, ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Disyarah oleh siapa? Disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, yang sudah sangat terkenal. Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan Imam An-Nawawi. Ini dua orang yang berbeda. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Al-Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau orang Banten, kemudian tinggal di Mekah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Al-Imam An-Nawawi, beliau orang Suriah. Dua orang yang berbeda ya. Jangan dicampur aduk. Karena kadang-kadang ada tulisannya Syekh Nawawi dikira tulisan Al-Imam An-Nawawi. Begitu ya. Kalau yang nyusun Al-Arba'in An-Nawawiyah itu yang mana? Imam An-Nawawi ya. Baik. Cuma dua-duanya sama-sama bermadhab Asy-Syafi'i. Baik. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk di muqaddimah kitab ini. Saya nggak akan membacakan syarah karena di sini syarahnya terlalu luas, terutama mensyarah dari sudut pandang bahasa yang itu nanti akan terlalu lebar. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya saja, ya, untuk mengefektifkan pembahasan. Asy-Syaikh Abdullah Al-Sayyid Abdullah Ba'alawi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah tahu ya artinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak perlu terjemahin ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Ini baru diterjemahkan. Amma ba'd, pemisah ya antara kalimat pembuka tadi dengan kalimat isi. Fahadza, maka kitab ini juz'un latifun. Juz'un latifun. Juz itu apa? Sebagian. Latif itu sederhana, ringkas. Yassarahullahu ta'ala, yang telah Allah mudahkan, fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limah. Jadi kitab ini, kata beliau, adalah sebuah kitab yang ringkas, yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang apa? Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limah, yang wajib dipelajari dan diajarkan. Jadi kitab ini berisi tentang apa? Hal-hal yang wajib dipelajari dan diajarkan. Kalau wajib artinya apa? Wajib itu artinya apa? Ma wa'adallahu fa'ilahu bis-thawab. Wajib itu adalah hal-hal yang kalau diamalkan akan mendapatkan pahala. Ya. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan yang meninggalkannya akan berdosa. Itu namanya wajib. Mengamalkannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Karena ini wajib, ya berarti mau tidak mau harus dipelajari. Maksudnya bukan kitab ininya, tapi isinya. Artinya apa? Kalaupun ada orang yang nggak belajar kitab ini, tapi sudah belajar dengan isi yang sama di kitab lain, ya tidak apa-apa. Bukan berarti harus kitab ini, yang nggak belajar kitab ini berarti dosa, bukan. Difahami ya? Bukan belajar kitabnya, tapi isinya. Apa itu? Aqidah, ibadah, dan tazkiyatun nafs tadi. Ya. Wal amalu bihi, dan juga wajib diamalkan. Jadi wajib untuk apa? Wajib untuk dipelajari, wajib untuk diajarkan, dan wajib untuk diamalkan. Lil khas wal am. Diajarkan oleh siapa, dipelajari oleh siapa, dan diamalkan oleh siapa? Maka disebutkan di sini lil khas wal am, baik itu oleh orang-orang yang khusus atau oleh orang-orang yang umum. Maksudnya apa? Yang khusus ini para santri, para penuntut ilmu, para ulama, itu namanya khas. Para santri, para penuntut ilmu, para ulama, itu namanya khas.
Yang selain itu maka disebut awam. Orang-orang umum, bukan santri. Jadi ini wajibnya buat siapa? Buat santri wajib, penuntut ilmu wajib, buat orang awam pun wajib. Jadi bukan khusus hanya untuk para penuntut ilmu atau para ulama saja. Bukan khusus untuk para calon ulama saja. Tapi juga buat seluruh kaum muslimin. Jadi sebetulnya seluruh kaum muslimin harusnya tahu isinya masalah ini, karena sangat penting. Terutama bab riddah nanti, bab murtad. Kapan seseorang murtad? Hari ini banyak orang yang gak sadar murtad karena ucapan mereka, karena perbuatan mereka, dan mereka gak sadar mereka sedang dalam keadaan murtad. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena banyak pembatal-pembatal keislaman yang telah dilakukan oleh orang yang ngaku muslim. Ya. Banyak pembatal-pembatal keislaman yang telah dilakukan oleh orang yang ngaku muslim. Ada orang ngakunya muslim, ngakunya Islam, terus dia melakukan salah satu pembatal keislaman, maka Islamnya batal. Kalau Islamnya batal kayak gimana? Ya harus syahadat lagi. Misal antum lagi sholat, syaratnya terpenuhi. Apa contohnya syarat sholat? Menghadap kiblat, menutup aurat, toharohnya sudah sempurna, suci dari najis tempatnya udah sempurna pokoknya. Rukun-rukunnya terpenuhi juga. Udah takbiratul ihram, sudah berdiri, sudah niat, sudah baca Al-Fatihah, ruku sujud. Kemudian sesaat sebelum salam ada salah satu pembatal. Contohnya apa? Contohnya buang angin. Berapa pembatal yang dilakukan? Satu saja, buang angin. Sholat dari awal sampai akhirnya sah nggak? Nggak sah. Jadi pembatal itu nggak butuh banyak, cukup satu saja pembatal dilakukan, maka nggak sah semuanya. Syarat sahnya harus diulang lagi kan? Sholatnya harus diulang lagi, niatnya takbiratul ihramnya harus diulang lagi. Nggak bisa kita, oh saya kan tadi pas buang anginnya itu pas mau salam, habis gitu kita wudhu, kemudian langsung duduk tahiyat akhir melanjutkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau yang batalnya sholat. Coba kalau yang batalnya Islam kayak gimana? Bukan sholatnya yang batal, tapi Islamnya yang batal. Sudah dari kecil belajar Iqra, belajar Al-Quran, belajar syahadat, belajar wudhu, belajar sholat, semuanya dipelajari. Tiba-tiba melakukan salah satu pembatal keislaman, baik itu melalui ucapan, atau melalui perbuatan, atau melalui keyakinan. Satu saja pembatalnya, maka berarti semuanya gugur. Maka berarti semuanya gugur. Bahaya sekali. Dan ini sayangnya banyak orang yang tidak tahu apa saja sih yang dapat membatalkan keislaman itu. Banyak orang yang belum tahu. Makanya tidak heran kalau misalnya hari ini masih banyak orang yang misalnya berkata seperti ini. Contoh misalnya, sholat yuk. Enggak udahlah saya mah nggak apa-apa masuk neraka juga. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Zaman sekarang itu ada orang yang begitu. Kalau kata orang Sunda mah, geus lah aing mah pin nerakaeun teu naon teu salat ge. Ngerti enggak? Ya udahlah saya mah udah pasti masuk neraka lah. Enggak apa-apa enggak salat juga. Itu banyak orang-orang, bahkan teman-teman saya sendiri banyak yang seperti itu. Nauzubillah. Jadi sudah hilang rasa imannya. Atau misalnya apa? Misalnya ketika diajak sholat, kemudian jawabannya, ya sholat mah pilihan kita lah. Mau sholat juga nggak apa-apa, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah, itu masih banyak orang yang seperti itu kan hari ini di Indonesia. Makanya ketika saya umrah, saya ngobrol sama teman-teman di Madinah ya. Ada yang baru kenalan di sana, orang-orang Madinah nanya, oh Indonesia ini muslimnya banyak banget. Wah banyak, 90% kata saya muslim. Cuma ya jangan mikir muslim semua kayak di Madinah, kata saya. Orang Islamnya beda. Di sana boro-boro penuh masjid itu gitu. Yang nggak sholat pun banyak. Kaget orang-orang Madinah itu ngomong, wah benar orang Islam nggak sholat di sana. Apalagi mereka mazhab Hambali kan di Saudi ya. Mazhab Hambali orang yang nggak sholat itu murtad. Wah udah pada murtad semua dong katanya gitu katanya. Udah pada murtad semua dong. Kaget ya. Yang nggak puasa juga banyak kan kalau di kita. Bukan safar, bukan orang gila. Ya kan? Gila nggak? Enggak. Coba ke terminal atau ke pasar. Coba tanya, Pak, gila nggak? Enak saja bilang gila. Tapi nggak puasa. Ya. Kan yang boleh nggak puasa itu orang gila ya.
Nah, berarti kalau bukan orang gila harusnya puasa. Dan ini banyak sekali. Atau misalnya bahkan bukan orang-orang awam, ini orang-orang awam. Terus kemudian orang-orang yang berpendidikan, katanya berpendidikan. Ada yang bikin tesis, ada yang bikin skripsi, ada yang bikin tulisan, bikin buku. Isinya apa? Isinya menolak syariat Islam. Jilbab adalah budaya Arab. Kita nggak perlu berjilbab. Cukup pakai apa? Budaya Indonesia apa sih? Pakai kemben. Ya. Pakai kain. Mereka yang apa? Mereka yang katanya mencintai budaya Indonesia juga sehari-hari nggak pakai pakaian itu kok. Pakai pakaian ala Korea ya. Pakai pakaian ala Barat. Nggak ada pakai pakaian ala Indonesianya itu dipakainya paling pas hari Kartini biasanya. Selain itu nggak dipakai lagi. Begitu. Makanya banyak orang yang punya Islam tapi anti sama jilbab. Banyak orang yang punya Islam tapi takut sama syariat Islam. Banyak gak? Padahal katanya mereka berpendidikan tinggi, S1, S2, S3 ya. Sombong, baru S3 aja sombong. Padahal Samsung udah S20 gak sombong ya, S3 sombong. Kenapa? Karena mereka tidak paham apa saja yang dapat membatalkan keimanan mereka. Makanya pentingnya kitab ini. Isinya ya, memang di kitab-kitab lain ada. Cuma di sini kenapa kita ngambil kitab ini? Karena bahasanya sederhana. Dan ini umum dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia. Jadi kalau antum ngaji atau mengajar pakai kitab ini, orang Indonesia nggak akan nolak. Dalam artian kitab apa itu? Aliran sesat? Bukan, ini kitab yang biasa dipakai di Indonesia. Ya begitu. Coba kalau misalnya kita pakai kitab yang asing, yang orang Indonesia ini nggak pernah kenal siapa penulisnya, yang nggak pernah kenal siapa nama kitabnya, terus kita ajarkan kitab itu ke orang-orang di sini, bisa jadi orang-orang kita akan menolak. Kitab apa ini? Aliran sesat kali, saya aja nggak kenal siapa penulisnya, begitu. Biasanya begitu kan? Iya, ada sebagian orang Indonesia begitu kan? Pokoknya nggak mau kalau dari nama-nama tertentu misalnya begitu. Nah, maka kita pakai kitab yang memang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu ya. Ini kenapa kemudian penting mempelajari hal ini. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Ini yang tadi kami sampaikan, bahwa wajib artinya adalah apa-apa saja dijanjikan pahala bagi orang yang mengamalkannya, dan dijanjikan hukuman iqab. Iqab itu artinya hukuman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Ini artinya wajib. Hukum Islam itu ada 5 ya, hukum taklifi ada 5. Ada yang namanya wajib, lawannya wajib apa? Haram. Kalau wajib itu diamalkan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram berarti diamalkan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini haram ya. Yang wajib sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ada lagi yang diantaranya apa itu? Sunnah. Apa sunnah artinya? Apa coba? Secara makna fikih ya, secara makna fikih. Secara makna fikih, yang dimaksud dengan sunnah adalah dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena kalau tidak apa-apa, kesannya bolehlah meninggalkan sebebas kita. Bukan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi konsekuensi dosanya yang kita hilangkan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang tidak melakukan sunnah, tidak perlu terlalu keras mengingkarinya. Kenapa? Karena nggak berdosa. Contohnya sunnah apa? Sholat duha, sunnah kan? Ada orang nggak sholat duha kita pukulin. Kamu nggak sholat duha, kamu nggak sholat duha. Nggak begitu. Karena sunnah. Kecuali kalau konteksnya santri disuruh sama mudirnya, nggak apa-apa. Karena itu aturan lembaga. Kalau nggak mau begitu, jangan di sini, begitu kan? Nah, ya beda. Tapi kalau di luar, orang-orang umum nggak pada sholat duha, kita marah-marahin gitu. Bapak gimana sih? Islam nggak pernah melaksanakan sunnah? Nggak ada. Ini sunnah itu tidak seperti itu. Kalau wajib harus keras. Sholat 5 waktu wajib harus keras. Bahkan pemerintah boleh menurunkan polisi untuk apa? Jadi kalau misalnya pemerintahnya perhatian terhadap Islam, polisi, Satpol PP itu diturunkan untuk
memaksa orang-orang sholat 5 waktu harusnya. Jangan cuma biasanya kalau Satpol PP ngejar-ngejar para pedagang gitu. Kalau diberitakan gitu ya, lagi-lagi Satpol PP ngejar-ngejar pedagang, lagi-lagi Satpol PP ngejar-ngejar pedagang. Nah, kalau pemerintahnya perhatian terhadap Islam, harusnya Satpol PP diturunkan untuk ngejar-ngejar orang yang nggak sholat. Kejar-kejar tuh, boleh, bahkan wajib pemerintah. Jadi kalau presiden tidak melakukannya, presiden berdosa. Karena wajib, sholat itu wajib. Termasuk puasa di bulan Ramadan. Jadi banyak orang sekarang pengen jadi presiden rebutan ya, pengen jadi bupati rebutan, pengen jadi wali kota rebutan, tapi nggak tahu tanggung jawabnya di akhirat. Itu ditanya di akhirat, kamu sudah ngapain saja rakyatmu itu nggak pada sholat? Ditanya sama malaikat kayak gitu. Udah ngapain saja kamu rakyatmu nggak pada puasa di bulan Ramadan? Wah, berat tanggung jawabnya, berat sekali. Termasuk orang tua terhadap anaknya. Makanya Nabi bersabda apa? Kalau sudah anak usianya 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Kalau 10 tahun, pukul. Boleh dipukul. Kalau sudah dipukul 10 tahun, misalnya belum balik 10 tahun, dipukul, maka orang tua nggak berdosa. Anaknya tetap nggak sholat gimana? Nggak apa-apa, kan belum balik, nggak dosa. Tapi kalau sudah balik dipukul, kalau anaknya nggak sholat, tetap nggak sholat, maka anaknya berdosa. Tapi orang tuanya nggak berdosa, kenapa? Karena sudah mukul. Jadi mukul ini untuk menggugurkan dosa. Untuk menggugur. Jadi kalau misalnya antum nanti saat anak antum udah besar, naudzubillah, tapi ya jangan sampai ya. 10 tahun, kemudian misalnya orang tuanya nggak mukul. Orang tuanya nggak mukul. Mukulnya bukan mukul pakai balok gitu, bukan. Mukulnya mukul biasa, mukul menggugurkan dosa aja. Begitu misalnya di tangannya atau dicubit pelan. Hanya untuk menunjukkan bahwa sholat itu penting. Untuk apa? Supaya orang tuanya ketika ditanya sama Allah, kamu sudah mukul belum? Ini perintah Nabi loh, kata Allah misalnya gitu ya. Kita sudah bilang sama Allah, ya Allah udah pukul, saya udah pukul. Ya udah selesai, tanggung jawab saya kan mukul. Dia mau sholat atau enggak bukan urusan saya lagi. Dia sudah bisa memilih. Begitu. Yang penting saya sudah mukul ya Allah. Oke, kamu nggak berdosa. Yang dosa anak. Tapi kalau orang tuanya nggak mukul, orang tuanya dosa. Ini kalau wajib. Tapi kalau sunnah nggak begitu. Kalau sunnah nggak begitu. Ya. Sholat tahajud, saum sunnah, kemudian apa lagi? Duha, kemudian yang termasuk sunnah apa lagi? Niqab buat sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan niqab adalah sunnah. Jadi yang nggak pakai niqab jangan dipaksa-paksa terus. Wah antum nggak soleh, nggak soleha. Anti belum solehah ya? Kenapa? Karena belum pakai niqab? Enggak, karena bukan wajib. Tapi kalau yang tidak pakai jilbab, ini boleh dipaksa. Satpol PP boleh menurunkan armadanya untuk ngejar-ngejar orang muslimah yang nggak pakai jilbab. Boleh, bahkan wajib pemerintah. Ibu-ibu yang nggak pakai jilbab dikejar-kejar, dikasih jilbab. Nah, dikasih jilbab. Dikejar-kejarnya bukan dipukulin, kasih jilbab. Ibu-ibu besok kalau masih nggak pakai jilbab, maka nggak boleh keluar rumah. Ini jilbabnya saya kasih. Dari harusnya presiden begitu harusnya. Kalau saya presidennya begitu. Masalahnya saya bukan presiden. Ini kalau saya presidennya begitu. Ya. Satpol PP diturunkan. Jumatan wajib bukan? Coba kalau sekarang kita lagi Jumatan, masih banyak Gojek yang berkeliaran, kan kasihan ya. Mereka di satu sisi butuh uang, masih banyak tukang beca yang masih ngangkutin barang dari pasar, kan kasihan. Gak Jumatan. Harusnya diturunkan Satpol PP yang mak-mak itu ya. Satpol PP yang perempuan turunkan. Bapak-bapak yang nggak Jumatan pukul-pukulin tuh sama tongkat Satpol PP. Itu wajib hukumnya. Pemerintah wajib seperti itu. Termasuk yang haram, dilarangnya boleh pakai kekuatan, bahkan wajib pakai kekuatan. Misalnya ada swalayan, tahu swalayan? Minimarket atau market yang masih menjual barang-barang haram. Ini pemerintah harus nurunin Satpol PP itu yang begitu yang dihancurkan harusnya. Bukan pedagang pinggir jalan yang menjual barang-barang halal, bukan. Boleh dihancurkan, boleh dihancurkan, bahkan wajib dihancurkan kalau nggak mau mengikuti aturan syariat. Ini kenapa? Kan ini haramnya jelas, ini haram, bukan sesuatu yang makruh. Kalau yang makruh, nah ini lawannya sunnah apa? Makruh. Kalau yang makruh nggak boleh dihancurkan, nggak boleh dihancurkan. Misalnya ada orang pakai laki-laki, misalnya laki-laki sunnahnya itu kan pakaian di atas mata kaki. Kemudian ada laki-laki pakai pakaian di bawah mata kaki. Terus kemudian kita bawa gunting digunting. Ini nggak boleh. Karena bukan haram. Dia makruh. Yang makruh nggak boleh. Kalau makruh dan sunnah itu harusnya pakai dakwah. Yad'una ilal
khair. Kalau yang wajib dan haram, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'murun itu diperintah pakai kekuatan. Wa tanhauna 'anil munkar pakai perintah, pakai kekuatan. Tapi kalau yang sunnah, yang makruh enggak. Yang makruh itu apa? Makruh itu artinya adalah ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa ya, tidak berdosa. Jadi kalau ada orang laki-laki yang pakai celana atau pakai sarung, pakai gamisnya masih di atas, masih di bawah mata kaki, tidak berdosa menurut mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu haram, tidak berdosa. Maka nggak boleh antum bawa gunting. Kenapa bawa gunting? Ini haram. Haram kan menurut sebagian ulama, tapi saya pilih ulama yang mengatakan makruh, maka nggak boleh. Ini masalah ikhtilaf seperti ini tidak boleh. Kecuali kalau para ulama sepakat itu haram. Para ulama sepakat itu haram. Ini nggak boleh kalau udah sepakat haram. Misalnya apa yang sepakat haram? Tadi misalnya perempuan nggak pakai jilbab, ini sepakat ulama haram. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan boleh perempuan melampakkan auratnya, nggak ada. Atau yang makruh apalagi, misalnya minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, makruh. Maka nggak boleh dicubit, dipukul, atau dibilang wa antum dajjal gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, Masya Allah dibilang dajjal, udah pakai tangan kiri berdiri pula, dajjal, nggak boleh. Nggak boleh. Karena makruh bukan haram. Karena makruh bukan haram. Kalau yang makruh itu, akhi duduk, ya, sunnahnya duduk. Pengen dapat, atau misalnya akhi mau dapat pahala nggak? Gimana? Pindahkan makanannya ke tangan kanan kemudian duduk. Nah, gitu. Ukhti mau dapat pahala nggak? Pindahkan makanan ke tangan kanan lalu duduk. Jangan bilang dajjal gitu ya. Nggak boleh. Jadi bedakan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang sunnah. Ini tata caranya berbeda. Kalau yang wajib dan yang haram harus amar ma'ruf nahi mungkar. Harus apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti misalnya saudara-saudara kita di FPI. Itu kan yang haram dan yang wajib saja kan? Ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada FPI, miras di mana-mana. Harusnya masih bersyukur masih ada yang berani itu. Bersyukur masih ada yang berani. Ya walaupun kadang-kadang media ngambilnya kan kalau udah rame baru disorot itu. Padahal kalau FPI nolongin orang-orang nggak disorot gitu ya. Sampai sempat waktu di mana? Waktu di Garut atau di mana? Jadi salah satu stasiun televisi itu lagi memberitakan bencana alam. Nah, di belakangnya itu ada orang yang pakai kaos FPI mundar-mandir nolongin. Dipindahin kameranya ke sini. Ternyata ada lagi, pindah lagi ke sini. Nggak mau itu. Nggak mau ya. Sampai-sampai diteriak-teriakin, "Oh, dasar ini," gitu ya. Itulah media kita. Media kita kan nggak suka kalau ada orang Islam baik gitu. Maunya kalau FPI ribut baru disorot. Oh, FPI melakukan keributan. Padahal nggak begitu. Alhamdulillah masih ada yang berani. Ya walaupun mungkin kalau oknumnya bisa jadi ada oknum yang nggak benar. Misalnya awalnya pengen memberantas miras malah uangnya diambil misalnya. Itu oknum. Ada yang sebagian begitu ya jangan disalahkan semuanya. Salahkan orang yang melakukannya saja. Begitu. Tapi kalau yang makruh dengan yang sunnah jangan seperti itu. Ya, nggak boleh keras. Beda. Makanya ini penting memahami mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah. Sisanya yang tidak ada hukumnya maka semuanya mubah. Apa itu mubah? Ya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ini namanya mubah. Jadi yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, dalam sunnah tidak disebutkan maka mubah. Contohnya apa mubah? Contohnya tidur itu mubah. Tapi kalau tidurnya kebanyakan jadi makruh. Kalau lebih banyak lagi jadi haram. Jadi makruh itu kalau meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Jadi haram kalau apa? Kalau jadi ninggalin yang wajib, ninggalin sholat, ninggalin belajar itu jadi haram. Tapi hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Contohnya apa lagi? Jalan-jalan di pinggir danau. Hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau ada niat yang lain, niat apa? Niat apa niatnya? Bunuh diri. Ya, jadi haram kalau ada niat yang haram. Kalau ada niat yang baik jadi baik juga. Jadi semuanya mubah kalau tidak ada hukum. Semuanya mubah. Maka apalagi untuk yang mubah, kalau yang mubah ya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada namanya peringatan-peringatan. Yang penting jangan berlebihan. Ya karena kalau berlebihan itu jadi haram. Makan, minum itu kan mubah. Halal, makan.
tapi jangan berlebihan. Minum jangan berlebihan. Itu semua hal-hal yang mubah. Seperti itu ya. Jadi ini kenapa kemudian kita penting mempelajari hal ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa samaituhu sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dan aku menamakan kitab ini sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tangga taufiq, tangga petunjuk untuk menuju cinta terhadap Allah secara sempurna. Tahqiq, terrealisasi dengan benar, sempurna berarti. As'alullahal karima, dan aku memohon kepada Allah yang maha pemurah. Karim artinya apa? Pemurah. Pemurah, dermawan boleh. Jud ya sama artinya, baik, dermawan. Ayaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Masya Allah, ini luar biasa kalimat beliau. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, ayaj'ala dzalika, agar kitab ini menjadikan kitab ini minhu walahu wa fihi wa ilaihi, semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitabnya ini berharap sumber-sumbernya berasal dari sumber syariat, kemudian ditulis di atas jalan syariat, kemudian ditulis untuk menegakkan syariat dan berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan doa beliau, amin ya rabbal alamin. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan kemudian juga dapat mendapatkan apa? Mendapatkan nilai pahala sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk taqarrub lil qurbi. Apa itu qurb? Qurb itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan tadi walahu wa fi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan menjadikannya sebagai lil qurbi wa zulfa. Zulfa itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berharap kitab ini menjadi apa? Menjadi taqarrub, sesuatu yang bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, baik yang menulisnya maupun yang mempelajarinya. Ya, semoga kita termasuk juga ke dalam doa tersebut, amin ya rabbal alamin. Wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi lil amal, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada orang yang mempelajarinya, man waqafa alaihi lil amali, untuk bisa mengamalkan. Semoga kita juga bisa mengamalkannya. Bimuqtadahu, ya, bisa memberikan dan mengamalkan tuntutannya, bimuqtadahu, tuntunan-tuntunan risalah. Summa taraqqi, sehingga bisa naik, taraqqi, naik. Ingat hadis apa? Iqra wartaqi warattil. Wartaqi, raqi, taraqi itu naik. Bisa naik apa? Naik derajatnya bitawaddudi, ya. Sehingga naik derajatnya dengan kesenangan bin nawafil, dengan kesenangan, dengan kecintaan terhadap nawafil. Apa nawafil? Sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah. Liyahuza hubbahu wa walahu, supaya apa? Agar bisa mendapatkan, memperoleh pertolongan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Jam berapa sekarang, Ustaz? 7.20. Masih bisa lanjut dikit lagi ya. Ini muqaddimahnya, baru muqaddimah tadi. Jadi penting muqaddimah itu disampaikan supaya apa? Supaya kita paham kita mau belajar apa sih. Kalau udah begini kan, oh ya, gambarannya dapat. Kita mau mempelajari ini supaya bisa mengamalkan yang ini, ya. Jadi gambarannya dapat. Baik, kita masuk ke fasal pertama. Fasal tentang apa ini? Fasal tentang kewajiban seorang muslim. Bukan kewajiban seorang muslim sebetulnya, mukallaf. Kewajiban mukallaf. Apa itu mukallaf? Tahu mukallaf apa artinya mukallaf? Orang yang telah mendapatkan beban syariat. Apa mukallaf? Orang yang telah mendapatkan beban syariat. Untuk apa? Untuk mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya, kemudian apa? Bersungguh-sungguh terhadap sunnah, menjauhi yang makruh, dan juga ini yang mubah tadi. Itu namanya mukallaf. Kapan seseorang disebut mukallaf?
Kapan seorang disebut mukallaf? Yang pertama, harus orang yang aqil. Aqil apa artinya? Berakal. Ini namanya mukallaf, harus aqil. Yang kedua, baligh. Jadi mukallaf itu aqil dan baligh. Kalau aqil saja belum baligh, berarti belum mukallaf. Ada yang belum baligh di sini? Adik-adik ada yang belum baligh, berarti belum mukallaf. Kalau nggak sholat pun nggak dosa. Ya, kalau nggak sholat pun nggak dosa. Cuma harus dilatih. Harus dilatih. Tapi ingat, kalau 10 tahun itu orang tuanya harus mukul. Cuma kalau si anak ini tetap nggak sholat, nggak berdosa. Tapi kalau sudah baligh, maka sudah kena hukum haram, hukum wajib tadi. Ada lagi orang yang sudah baligh tapi tidak berakal, maka dia juga bukan mukallaf. Seperti orang gila, maka boleh orang gila nggak puasa. Jadi kalau misalnya kita melihat di terminal atau di pasar banyak orang nggak puasa lagi bulan puasa, kita mesti husnudzon, mesti berbaik sangka. Mereka bukan lagi maksiat, tapi kita berbaik sangka mereka bukan lagi maksiat, tapi mereka orang yang gila. Kalau maksiat kan berat ya, kita suudzon berarti lagi, wah mereka lagi pada maksiat, dosa besar semuanya ini. Kan itu jadi suudzon. Berarti kita husnudzon saja, oh mungkin mereka orang yang tidak berakal. Itu lebih husnudzon buat kita. Mungkin mereka yang tidak berakal. Begitu ya. Jadi apa sih yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang sudah mukallaf? Maka saya yakin di sini teman-teman semuanya mayoritas mukallaf ya. Mayoritas mukallaf. Ada kewajiban. Yang belum mukallaf juga, wah saya belum mukallaf gak apa-apa deh, bukan ya. Ini harus tahu juga. Kewajibannya apa seorang yang mukallaf? Maka Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi mengawali perkataannya dengan mengatakan, fasal, kewajiban para mukallaf. Yajibu, hukumnya wajib. Ingat wajib apa artinya? Meninggalkan berpahala. Mengamalkannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Yajibu, wajib hukumnya ala kaffatil mukallafin. Wajib hukumnya atas seluruh mukallaf. Jadi seluruh mukallaf itu mau orang Islam, mau orang kafir, mau orang Hindu, Buddha, Yahudi, semuanya wajib hukumnya melakukan ini. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk apa? Yang pertama, kewajiban orang yang mukallaf adalah ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib hukumnya masuk Islam. Udah masuk Islam semuanya di sini? Alhamdulillah. Karena ada sebagian orang yang lahir bukan dalam keadaan Islam, maka mereka tetap wajib masuk Islam. Dalilnya mana? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalil yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalilnya wajib masuk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kenapa? Karena agama itu Islam. Atau misalnya udkhulu fis silmi kafah. Ini banyak sekali dalilnya. Cuma di sini tidak disebutkan karena ini kitab yang ringkas, sama seperti kemarin At-Tibyan ya. Jadi jangan sampai kemudian, oh ini mana dalilnya nih masuk dalam agama Islam? Enggak ada. Semua agama sama gitu ya. Biasanya kan begitu, ada sebagian orang yang begitu. Dalilnya banyak kalau mau disebutkan, cuma tidak disebutkan untuk meringkas. Jadi wajib hukumnya kalau sudah mukallaf masuk dalam agama Islam. Kalau kita sebelum mukallaf udah masuk agama Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kewajiban ini sudah tertunaikan. Tapi belum cukup masuk doang. Belum cukup hanya masuk saja. Ada kewajiban kedua, apa itu? Wathubutu fihi 'alad dawam. Wathubutu fihi 'alad dawam. Subut itu apa? Kokoh. Kokoh. Kokoh di dalamnya 'alad dawam, untuk selamanya. Kokoh di dalam agama Islam untuk selamanya. Ini kewajiban kedua. Kewajiban pertama masuk dalam agama Islam, kewajiban kedua adalah kokoh di dalam agama Islam untuk selamanya. Bila inqita'in, kata
Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan tanpa terputus keislamannya. Jadi harus dijaga keislaman kita, jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus keislaman kita. Jadi kita sekarang sudah Islam, jangan sampai terputus. Kenapa? Karena ini adalah anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anugerah kecuali anugerah keislaman. Ya. Ai bilan qita'in ilal maut, sampai kita meninggal alal Islam, di atas keislaman kita. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hidup dan wafat di atas Islam. Amin amin ya rabbal alamin. An Ali radhiyallahu an, diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu an annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan tamamun ni'matil mautu 'alal Islam. Masyaallah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kenikmatan yang paling sempurna itu adalah meninggal di atas Islam. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Tamamul ni'mati al-mautu 'alal Islam. Ini perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Ini harus dipegang teguh. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Kenikmatan paling sempurna itu adalah wafat di atas Islam. Bisa nulisnya? Tamam, ta mim, ta fathata, mim alif fathah ma, mim doma mu, tamamu. Alif lam nun, tasydid fathah an, nun kasroh ni, anni, ain, ainnya sukun. Berarti nun ain sukun kasroh ni', mim fathah ma, ta marbutoh kasroti, an ni'mati. Tamamun ni'mati. Ala ain lam alif bengkok ala al mautu, tamamun ni'mati al mautu alif lam mim waw ta al mautu ala al Islam. Ala ain lam alif bengkok al Islam. Alif lam hamzah sin lam alif mim. Wah, masa nggak bisa? Bisa insyaallah ya. Tamamun ni'mati al mautu alal Islam. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban yang pertama tadi apa? Kewajiban yang pertama bagi mukallaf masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, kokoh di dalamnya sampai untuk selamanya ya, sampai meninggal dunia. Udah cukup sampai di situ? Belum. Ada kewajiban ketiga. Banyak banget kewajibannya. Belum cukup. Ada kewajiban yang ketiga. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan beriltizam. Yang ketiga, kewajiban ketiga adalah beriltizam terhadap apa-apa yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib diiltizami dari hukum-hukum Islam. Terjemahan gampangnya, dan melaksanakan kewajiban hukum-hukum Islam. Begitu. Itu terjemahan paling gampang. Dan melaksanakan seluruh kewajiban hukum-hukum Islam. Ini yang ketiga. Yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua kokoh berada di atas agama Islam sampai kita meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah melaksanakan seluruh hukum-hukum Islam. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Seperti itu. Terus apa saja sih hukum-hukum yang mesti kita amalkan ini? Insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Ya, ini baru mukadimahnya. Kan di sini disebutkan apa? Wajib mengamalkan hukum-hukum Islam. Nah, hukum-hukum Islam yang wajib diamalkan apa saja? Itu yang akan dibahas di seluruh kitab ini. Itu yang akan dibahas di seluruh kitab ini. Kewajiban kita sebagai seorang yang sudah masuk di dalam agama Islam itu apa? Yang sudah berusaha untuk kokoh itu apa? Kewajibannya nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau nggak paham langsung ditanyakan, jangan dipendam. Begitu, silakan. Ya kawan, ada yang tanya? Yang akhwat ada yang mau nanya? Gak ada? Jelas insyaallah? Jelas nggak? Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Kalau memang tidak ada yang tanyakan, kesimpulan diulang yang tadi sudah disampaikan. Poin-poin pentingnya. Yang pertama kita wajib mempelajari isi kitab ini walaupun dari kitab yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang mukallaf itu wajib melakukan berapa hal? 3. Yang pertama, masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, kokoh di atas Islam untuk selamanya. Dan yang ketiga, mengamalkan hukum-hukumnya, mengamalkan hukum-hukum Islam. Baik, apa itu hukum-hukum Islamnya? Itu yang akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Maka mudah-mudahan kalau kita sudah paham hal ini, apabila kita melihat ada teman, ada saudara yang belum melaksanakan salah satu dari ketiga hal ini, langsung kita sampaikan, kita berdakwah, kita ajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban tersebut. Ya. Misalnya kita ada punya teman masih non-muslim, maka ajak ke dalam Islam. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang pengen masuk Islam, misalnya saya pengen masuk Islam, kita nggak boleh ngelarang misalnya begini, jangan buru-buru masuk Islam, pelajari dulu, nggak boleh. Masuk Islam nggak apa-apa, masuk aja cepetan. Khawatirnya apa? Khawatirnya nggak keburu ajalnya. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, itu selamanya di neraka pasti selamanya di neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, pasti selamanya di neraka. Inilah kenapa kita harus masuk Islam. Dalilnya mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Tapi kalau dia sudah berislam, dia sudah masuk Islam, kesempatan masuk surganya terbuka lebar. Begitu. Walaupun ada juga orang Islam yang masuk neraka dulu, tapi nggak akan selamanya di neraka. Selama dia masih membawa keimanan, tidak akan selamanya di neraka. Adapun orang-orang yang masih non-muslim, itu sudah pasti kata Allah masuk neraka semuanya. Makanya kalau ada teman yang kita baik misalnya sama kita, kita doakan dapat hidayah. Ya Allah berikan hidayah pada dia, semoga Islam menjadi kuat karena dia, apalagi misalnya dia orang kaya, bisa membantu dakwah luar biasa. Seperti itu. Itu boleh berdoa, sebagaimana dahulu Nabi pernah berdoa agar Umar atau Amr bin Hisham masuk Islam. Maka Allah memilih Umar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni minka ilma wa anilni minka fahma. Rabbi zidni minka ilma wa anilni minka fahma. Qum ila al-ilmi halumma wabtaghi al-majda.